Halo, selamat malam. Ketemu lagi kita di Fransner Official. Selamat datang kepada Bang Rustam Tambunan. Ya, malam. Jadi, bintang tamu sekali ini, kalau ada yang masih ingat, di video saya sebelumnya, ini adalah advokat yang menggugat salah satu perusahaan asuransi terbesar di Indonesia dan di luar negeri. Senilai 1 triliun. Perusahaan asing lah yang ada di Indonesia. Jadi sekarang maka saya dudukkan ini abang ini di sini, kita mau tahu bagaimana hasilnya. Apakah masuk angin atau hanya sekedar gertak sambal atau bagaimana? Nah, langsung saja kita tanya kepada Bang Rustam, bagaimana Bang hasil dari video kita yang terdahulu. Di situ abang menjelaskan bahwa sedang menggugat salah satu perusahaan asuransi dengan nilai 1 triliun. Bisa menjelaskan bagaimana sekarang perkembangannya, apakah sudah selesai, apakah sedang proses atau bagaimana? Oh, terima kasih. Jadi kebetulan saya kan hari ini diundang untuk sebagai sambungan dari video sebelumnya ataupun dalam hal langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh kami sebagai kuasa hukum daripada klien kami, Joseph dan kawan-kawan lah ya. Dan sekarang perkara itu sudah selesai, sudah diselesaikan dengan cara kekeluargaan, secara musyawarah dan mufakat. Ya seperti itu. Jadi karena apapun hal-hal yang lebih baik di dunia ini kan yang diselesaikan dengan cara damai, sehingga mencari jalan win-win solution. Oh, berarti selesai ya, sudah selesai dengan jalan damai. Nah, jadi hasilnya video yang terdahulu kita membahas bahwa abang ini selaku kuasa hukum dari kliennya menggugat perusahaan asuransi senilai 1 triliun. Maka sekarang hasilnya telah selesai, para pihak telah berdamai. Jadi perusahaan asuransi dengan klien abang ini selaku kuasanya telah mencapai suatu kesepakatan Bang ya, win-win solution ya. Sudah. Nah, jadi perkara sudah selesai. Kalau perkara sudah selesai, karena begini, kita kan sebagai kuasa hukum itu selalu mencari cara yang terbaik gitu ya. Karena sebelum perang dimulai ataupun langkah hukum dimulai, kita harus jelaskan kepada klien langkah-langkah yang A, B, C sampai kemana, sampai kapan. Tingkat pertama banding kasasi PK itu kan membutuhkan waktu lama dan segala macam. Juga kita kan berkoordinasi juga daripada kuasa hukum pihak lawan, yang dimana juga rekan juga, artinya komunikasi yang baik dan benar untuk mencapai tujuan kedua belah pihak. Jadi karena kita sebagai penasihat hukum atau kuasa hukum, kadang kita tidak boleh menjadi provokator gitu. Cari jalan tengah, kita kasih gambaran apa untung dan ruginya kan gitu. Masing-masing pihak kan mengerti kan gitu kan. Jadi banyak dan sedikit terkait daripada kesepakatan kompensasi, kesepakatan perdamaian itu kan relatif. Yang penting kan mereka setuju dan semuanya juga berjalan dengan lancar sehingga tidak menjadi beban pikiran masing-masing. Seperti itulah kalau kita dalam bekerja. jadi sudah selesai, perkara sudah ditutup, close gitu ya. Jadi telah tercapai win-win solution, semua pihak bahagia Bang ya. Ya, kalau namanya ya sudah pasti bahagia, karena kan selalu kita kan cari dulu klien ini sebenarnya inginnya apa. Kalau kurang yang dari diharapkan, kalau kurang diharapkan bagaimana sih? Artinya banyaknya sedikitnya kompensasi tersebut relatif. Yang penting masalah selesai. Tidak jadi beban pikiran lagi. Tidak menjadi apa namanya? Kan sudah pasti kan pasti mengeluarkan yang namanya pengorbanan. Ya kan? Memang kalau bicara harga diri itu pasti nggak selesai. Tapi yang hukum itu kan namanya ultimum remedium. Kalau ada calon musyawarah ya ambillah jalan musyawarah itu. Jadi kita sebagai kuasa hukum juga harus juga mendorong itu tercapai, karena apabila di meja persidangan itu pasti memakan tenaga pikiran, materi dan segala macam. Jadi karena kita kan suka mencari masalah gitu ya, mencari jalan yang panjang. Kalau ada jalan yang singkat
ambil jalan singkat itu, karena siapapun dia yang apakah lawan apakah kita sebagai penggugat itu sudah pasti menjadi jadi tenang lah gitu ya, tidak stres gitu. Jadi sesuai dengan pepatah juga bang ya, damai itu indah ya. Damai itu indah, apapun kita harus cari ke situ. Memang sih komunikasi penting. Jadi kalau ini pengacara, saya pengacara penggugat, ada di sana pengacara tergugat, jangan anggap dia musuh. Artinya komunikasi yang baik sama beliau, sampaikan secara tersurat, secara tersistematis. Jadi, sesuai hukum yang berlaku bang ya. Berlaku, apa yang dimaukan, apa yang dimau daripada klien kita, terus apa yang dimau dari klien dia. Kita cari jalan tengah gitu dia. Karena perang dunia pertama, perang dunia kedua aja bisa didamaikan, ya kan. Perang antara Amerika dan Cina ya bisa didamaikan. Kenapa ini nggak bisa? Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Tapi ya inilah kadang memang ada beberapa perkara atau orang juga demi harga diri juga pasti dia akan habis-habisan. Tapi saya harus ingatkan, kalau bicara harga diri tidak ada habis batasnya. Tapi sanggup nggak kan gitu? Kalau nggak sanggup, ambil perdamaian itu. Ya. Jadi jangan nanti kita perang pakai suruhnya pakai bambu runcing kan, si kawan udah pakai AK-47. Jangan, kasih gambaran. Jangan nanti suruh perang sebelum kita perang tangan kita berdarah-darah duluan gitu. Bahaya kan gitu kan. Makanya kita juga harus punya visi sebagai penasihat kuasa hukum itu. Itu salah satu tips juga tuh bagi kita yang sedang berperkara. Coba berpikir jernih, jangan terlalu bawa emosi, jangan terlalu bawakan harga diri. Seolah-olah kuasa hukum, seolah-olah kita yang punya perkara, padahal kuasa hukum kita hanya mewakili perkara, bukan kita yang punya perkara kan gitu kan. Oke. Ya seperti itu. Jadi kasihkan tahu sama kliennya, jangan nanti ketika perang hanya bambu runcing dikasih. Sebelum kita orang udah pakai AK-47 kan. Berarti jangan mau didikte klien ya. Gimana? Jangan didikte sama klien. Ya, kita sebagai boleh didikte, tapi kita tanya. Harus memberi pandangan. Tapi kita tanya, boleh didikte, tapi kita tanya dia sanggup berapa. Jangan nanti di tengah jalan dia mangkrak. Kalau dia mangkrak jangan disalahkan kita. Makanya kita juga jangan bawa emosi. Ini kan kita ini kan permainan pikiran gitu ya. Oke, Bang. Dalil-dalil yang kita buat gitu ya. Pada orang yang kita dalilkan. Nah, jadi ini tadi mungkin karena ada penonton netizen yang menonton video kita sebelumnya bang, yang membahas tentang abang menggugat prudensial 1 triliun. Nah, ada mungkin yang ini hanya kertas sambal, ini nggak mungkin dikabulkan, ini pasti pepesan kosong. Nah, jadi ini faktanya perkara sudah selesai bang ya. Perkara sudah selesai, close order. Selesai dengan baik ya. Selesai dengan baik. Makanya kalau kita sebagai kuasa hukum ini kalau perkara sudah selesai, berarti kewajiban kita pun juga sudah selesai. Maka hak-hak kita pun pasti cepat selesai ya kan gitu kan. Kalau sempat kita menempuh angka-angka hukum yang bayar gini, panjang itu bisa bertahun-tahun. Ya kalau sanggup lainnya. Kalau tengah jalan napasnya apa? Ya, bahan gunjingan. Pengacaranya itu begini. Paling dia sendiri kliennya yang nggak sanggup. Ya, karena berperkara juga harus ada ongkos bang ya. Ada ongkos lah, baik banding, kasasi, PK. Itu juga harus dipikirkan. Jangan nanti kita jadi bahan gunjingan apabila tengah jalan ini mangkrak gitu. Karena kan biaya operasional dan segala macam kan tinggi. Apalagi namanya bicara hukum ataupun langkah-langkah hukum lainnya. Jadi setelah ini bang, yang ku perhatikan. Jadi pengacara spesialisasi asuransi itu jadi melekat gak bang? Oh gitu ya. Karena aku perhatikan setelah ada dari perusahaan asuransi yang selesai ini, perhatikan ada lagi perusahaan asuransi lain yang sedang abang somasi dulu kah, gugat dulu kah gitu. Dan banyak lagi perusahaan asuransi lain. Banyak klien abang nasabah-nasabah dari asuransi. Betul nggak tuh? Iya banyak tuh, ada ganti lah Allianz, Karma Putra, terlagi ada beberapa Jiwasraya yang lagi hot-hotnya katanya. Karena abang ini juga sebelum jadi pengacara, kalau ikutin juga video sebelumnya pernah juga jadi agen asuransi bang ya. Oh lama saya di asuransi, saya hampir 10 tahun di asuransi. Jadi sudah belum asuransi menguasain lah bang ya. Asuransi jiwa, asuransi kerugian, maksudnya asuransi kerugian itu asuransi umum, produk-produk unit link, tradisional, ya kan, bank insurance, ya kan. Produk asuransi yang dijual melalui bank namanya bank insurance. Saya paham itu klausula-klausulanya, yang intinya klausula setiap asuransi ataupun perjanjian dalam asuransi dia tidak boleh namanya melanggar perlindungan konsumen. Itu yang pertama, tidak boleh melanggar namanya undang-undang hukum perdata, karena tidak boleh ada namanya perusahaan atau perusahaan
perusahaan di dalam negara, di atas negara, maksudnya ada di negara, di dalam negara, dia harus tunduk dan patuh pada Hukum. peraturan, undang-undang, baik undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang yang berlaku yang merujuk pada hukum perdata. Oke bang, jadi mungkin itu tadi, semoga apa yang telah kita bahas bermanfaat bagi masyarakat, bagi pencari keadilan juga bang. Mungkin ini banyak nih yang mungkin sama nasibnya seperti klien abang. Ya, nanti ada nomor kontak nanti di channel Abang Da ini, nanti bisa kontak atau kolaborasi dengan Abang Da ini dalam hal menyelesaikan terkait klaim yang tidak ditolak, baik klaim sakit, klaim meninggal, atau klaim manfaat. Pokoknya selalu bulu asuransi bang ya. Bahkan mungkin preminya sudah jatuh tempo tapi tidak diselesaikan, apalagi sekarang banyak adanya asuransi yang sudah jatuh tempo tapi tidak dibayar kewajibannya, alasan A, B, C, D, itu tidak bisa, wajib dibayar. Seperti asuransi Bumi Putra, Jiwasraya. Masa contoh Bumi Putra kan banyak yang middle low lainnya. Contoh 10 tahun jatuh tempo 50 juta. Masa 50 juta pun nggak bisa dibayar. Padahal di Iskandar Muda Medan sana kan gedungnya banyak itu. Tinggal dijual aja kusen-kusen itu kan bisa bayar ke kliennya. Jadi banyak cakap. Dia kan beralasan, kalau contoh Bumi Putra beralasan lebih banyak menggaji karyawannya, makanya nggak bisa dibayar klaim. Berarti dia lebih takut, dia nggak digugat di perselisihan hubungan industrial daripada digugat pilot oleh kliennya. Kan gitu dia. Artinya dia lebih takut dia sama karyawan daripada nasabahnya. Padahal nasabahnya yang dia membayar semua biaya operasional dan juga uang yang telah diberikan kepada pihak-pihak broker. Ya kan, broker tambang yang di mana, siapa nama itu? Suhendra atau siapa? Beni sama siapa nama itu? Ada itu 2 orang itu yang disinyalir yang gelapkan sampai triliunan itu, ya kan? Jadi kalau dibilang nggak sanggup 50 juta, 70 juta itu Iskandar Muda. Gedungnya itu kan kau jual aja, nanti kosennya apa bayar, jangan bikin malu gitu. Soal sikitnya kasihan. Nah, ya kan, kalian alasan nanti ini apa namanya itu? Iyalah, berbagai alasan lah bang ya kan. Google Play untuk nomor antri. Padahal 2 tahun yang lalu jatuh tempo. Kan lucu. Bikin malu, maksud kita ini harga diri bangsa. Seperti itu. Oke bang, sebelum kita akhiri nih bang, ini banyak nih sering terjadi di masyarakat nih. Apa yang disampaikan agen berbeda dengan apa yang tertulis, ini ditandatangani oleh nasabah. Nah, kemudian ketika terjadi masalah, nasabah mau menuntut, ternyata yang tertulis di perjanjian mereka itu sudah sesuai gitu loh. Padahal di awal agennya menyampaikan tidak begitu gitu. Jadi lain yang dijanjikan agennya nih. Nah, tahu-tahu setelah perjalanan waktu si agen sudah tidak di situ lagi. Ini bagaimana nasib mereka nih? Jadi begini, namanya agen itu makanya dia akan terikat perjanjian keagenan, bukan terikat perjanjian sebagai karyawan ataupun ya lah karyawan kan, kalau karyawan mengikat pada undang-undang tenaga kerja sudah pasti karyawan tetap gitu kan. Nah, kalau agen ini kan berarti sifatnya perjanjian keagenan, jadi dia berdasarkan komisi dan segala macam yang tanda tangannya. Terkait dengan kontrak-kontrak yang dikatakan lain yang dijelaskan lain dalam lain yang manfaat yang didapat. Makanya saya bilang yang paling jelas itu apa yang tersurat. Jadi kalau perdata itu apa yang tersurat, Apa yang tertulis bang ya? bukan apa yang tersirat, maksudnya yang diucapkan. Jadi kalau yang diucapkan itu apa memang tertulis nggak? Ya. Makanya hukum di Indonesia kalau di hukum perdata itu apa yang tertulis. Kalau agen itu dalam penjualan asuransi sebenarnya itu dia sebagai saksi. Karena di dalam sebuah polis penanggung polis itu perusahaan asuransi, tertanggung oleh nasabah. Kalau agen itu posisinya adalah sebagai saksi. Kalaupun ada memang kesalahan-kesalahan dalam penjelasan itu dilaporkan aja kepada perusahaannya karena dia sudah melanggar kode etik gitu dia. Ya. Dalam kode etik di asosiasi dalam lingkungan asosiasi asuransi jiwa Indonesia sudah melanggar kode etik karena membuat kekeliruan interpretasi yang sehingga merugikan daripada nasabah perusahaan asuransi tersebut. Jadi masyarakat juga harus bijak gitu. Sebelum menandatanganin atau apapun itu yang akan ditandatangani, pastikan dulu apa yang disampaikan oleh agennya memang benar-benar tertulis dalam perjanjian. Betul gitu kan bang? Karena yang akan menjadi kekuatan hukumnya lebih kuat itu adalah yang tertulis, bukan apa yang disampaikan agen. Oke, pada masyarakat semoga dapat lebih bijak lagi dalam menggunakan asuransi. Oke bang, terima kasih sudah hadir di channel Fraksi Official. Jangan lupa subscribe juga channel abang ini. Apa namanya bang?
@Tambunan Official. Tambunan Official. Kita ketemu di video kita yang berikutnya. Apa salam dari Bang? Salam dahsyat. Iya.